Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis kepemimpinan. Analisis kepemimpinan merupakan mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Hanafi, SAP MSI. Pada video kali ini kita akan belajar analisis kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Bapak Presiden ke-6 Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke intinya. Selamat menyaksikan. Langsung saja ya, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Pendahuluannya, pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum atau sering disebut dengan pemilu. Pemilu 2004 merupakan pemilihan umum yang pertama pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum 2004 dimenangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Jusuf Kalla. Menjadi kepala negara bukanlah tugas yang mudah. Menjadi kepala negara harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, berani, dan cerdas dalam mengatur negara dan rakyatnya. Jiwa kepemimpinan yang dimaksud adalah harus bisa memimpin negara dan mengerahkan segera elemen yang ada di negara tersebut dengan penuh tanggung jawab agar tetap tertata, terjaga, terlindungi, bertumbuh, dan berjalan dengan baik. Pada masa kepemimpinan SBY JK terdapat perubahan-perubahan yang baik di dalam negeri ini, mulai dari sektor ekonomi, dalam negeri hingga hubungan internasional, terlepas dari segala kekurangannya. Berlatar belakang pendidikan serta pengalaman kemiliteran masih terus dibawa dalam gaya kepemimpinan Bapak SBY ini, mengkombinasikan dan terus beradaptasi dengan gaya kepemimpinan yang lain dengan tujuan untuk memberikan dampak yang baik di negara ini. Selain itu, wawasan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat luas, unggul, dan pencapaian-pencapaiannya yang sangat baik dalam pemimpin negara. Nah, hal tersebut membuat penulis saya tertarik terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Presiden ke-6 Indonesia, yaitu Bapak SBY. Penulis memilih kepemimpinan Bapak SBY sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas ini. Lanjut ya, dalam tugas kepemimpinan ini, penulis menganalisis terkait kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak SBY selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal-hal yang dianalisis diantaranya ada kualifikasi pemimpin, fungsi kepemimpinan, teori kepemimpinan, pengaruh dalam kepemimpinan, kekuasaan menjalankan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepengikutan, dan pembuatan keputusan. Oke, memasuki ke pembahasan, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai kualifikasi pemimpin. Kualifikasi kepemimpinan yang ada di dalam diri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kesadaran beragam dan beriman teguh. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesadaran beragama yang sangat baik. Beliau menganut agama Islam. Semasa jabatannya, beliau mengajak para alim ulama dan para cendekiawan muslim untuk mengembangkan tajdid atau pembaharuan paham keagamaan yang konstruktif dan bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa setiap individu di negara ini memiliki kemerdekaan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh satu pihak yang memaksakan kehendak pada pihak lain. Kemudian kualifikasi yang kedua ada hingarso sing tuladha, artinya memberi suri tauladan yang baik di hadapan anak buah. Bapak SBY memberikan suri tauladan kepada bawahannya melalui aksi dan kinerja nyatanya dengan menunjukkan kinerja semasa jabatan yang memberikan dampak besar bagi Indonesia. Contohnya dalam bidang ekonomi dapat menjadi tauladan bagi bawahannya. Bisa dilihat dari beliau merumuskan masalah, mengambil keputusan, melakukan aksi hingga evaluasi. Kualifikasi yang ketiga yaitu ada hingmajo mangun karsa, yaitu
bergiat dan menggugah semangat di tengah-tengah masyarakat atau di tengah anak buah atau bawahannya. Dalam hal ini, pemimpin bisa berada di tengah-tengah untuk membangkitkan atau membentuk niat para pengikut atau bawahannya untuk maju dan melakukan inovasi. Bapak SBY saat pidato di HUT Bayangkara misalnya selalu berpesan untuk bersikap netral dalam menghadapi masalah apapun. Selain itu juga meningkatkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai kode etik Polri. Kualifikasi yang keempat ada Tutwuri Handayani yang berarti memberi pengaruh baik dan mendorong dari belakang kepada anak buah. Dalam hal ini, Bapak SBY berpesan kepada kader senior Demokrat bahwasanya kader senior partai membimbing para kader muda. SBY juga meminta para kader baru untuk terus bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Dan yang kelima ada intelektualitas, memiliki pengetahuan intelektual yang tinggi, segudang prestasi, pengalaman dan riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Bapak SBY menjadi salah satu bukti sehingga Bapak SBY mampu menjalani kedekatan atau hubungan baik dengan tokoh internasional. Yang keenam ada sifat memimpin, pemikir terbuka, yaitu kemauan, kerelaan, keikhlasan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemimpin yang pemikir. Sikapnya yang selalu detail membuat selalu cermat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Sebagai pemimpin, beliau tidak hanya memberikan keputusan atau perintah saja, namun memberikan arahan dan mengamati bawahannya secara langsung. Selain itu, Bapak SBY berhasil melakukan perdamaian di Aceh dan turun langsung ke lapangan saat tsunami Aceh sehingga mempercepat proses rekonstruksi. Hal ini mencerminkan contoh kepemimpinan yang berkeyakinan, berani, kreatif, efektif yang dilakukan oleh Bapak SBY. Untuk pembahasan yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, serta tempat mengerjakan perintah. Beberapa fungsi instruktif yang dilakukan oleh Bapak SBY semasa beliau menjabat sebagai presiden diantaranya adalah instruksi mengenai transisi pemerintah, instruksi untuk POSO, instruksi penyebaran ISIS, instruksi kepada Polri untuk meningkatkan keamanan, instruksi terkait pemilu, instruksi penegakan hukum, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada fungsi konsultatif. Berdasarkan dengan fungsi konsultatif, Bapak SBY memberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, ide, dan pendapat dari rakyatnya. Hal ini dapat dilihat saat SBY merancang program inovatif untuk mewujudkan demokrasi langsung yang membuka akses bagi rakyat untuk berhubungan dengan pemerintah, presiden. Dari sini terlihat bahwa Bapak SBY merupakan pemimpin yang ingin dekat dengan rakyatnya. Kepemimpinan SBY semasa jabatannya menggunakan gaya demokratis. Gaya demokratis sendiri dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Dengan demikian, dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan. Justru sebaliknya, semua merasa terdorong mensukseskan sebagai tanggung jawab bersama. Yang ketiga ada fungsi partisipatif, yaitu fungsi dalam mengarahkan, mengajak, dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan pemerintah. Berdasarkan fungsi partisipatif, Bapak SBY melibatkan aparatur dan lembaga-lembaga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan serta mengembangkan kegiatan komunikasi antar aparatur, lembaga-lembaga, dan masyarakat. Kepemimpinan Bapak SBY juga termasuk dalam tipe demokratik. Hal ini dikarenakan tuntunan reformasi, situasi dan kondisi yang semakin liberal.
Dalam tipe pemimpin dengan gaya ini dapat mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan. Namun, keputusan tetap berada di tangan pemimpin, Bapak Presiden. Selain itu, pemimpin yang demokratis selalu berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan menganalisa pendapat, serta untuk mengambil keputusan yang tepat. Dampak buruk dari hal ini adalah banyak yang menganggap bahwa Bapak SBY seorang yang lambat dalam mengambil keputusan dan tidak jarang mengurangi tingkat determinasi dalam mengambil keputusan. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu ada teori orang hebat atau The Great Man Theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Dalam diri Bapak SBY telah terbawa sifat kepemimpinan ini. Dapat dilihat dari riwayat karir Bapak SBY dalam bidang kepemimpinan, diantaranya mulai dari Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, pendiri Partai Demokrat, pernah memiliki pangkat sebagai Jenderal TNI dan beliau menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Kemudian yang kedua ada teori sifat atau sering disebut dengan trend theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang lebih baik. Teori sifat lebih pada karakter kepemimpinannya yang dapat dibentuk. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik, kecerdasan, karisma. Bapak SBY memiliki sifat yang terdapat pada syarat kepemimpinan dalam teori sifat ini. Kecerdasan yang dimiliki Bapak SBY dapat dilihat dari riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh sesama hidupnya. Beliau menempuh pendidikan dari mulai bidang militer, ekonomi, hukum, dan politik. Yang ketiga ada teori perilaku atau sering disebut dengan behavior theory. Teori perilaku ini berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk menjadi pemimpin hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini pengkondisian di mana Anda cenderung memimpin dengan gaya tertentu karena Anda meniru pemimpin sebelumnya atau dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Bapak SBY memiliki gaya kepemimpinan militeralistik. Hal ini dikarenakan kebiasaan hidup beliau di ranah militer kurang lebih selama 27 tahun. Seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan kondisi dan situasi, Bapak SBY juga memiliki gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya ini lebih mementingkan musyawarah bersama, menampung pendapat dari berbagai pihak. Yang keempat ada teori transformasional atau sering disebut dengan transformasional teori. Teori ini didasari adanya hubungan yang positif antara atasan dan bawahan sehingga terbentuknya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin transformasional akan memotivasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan. Dalam kepemimpinannya, Bapak SBY menggunakan gaya kepemimpinan demokratis di mana gaya ini sangat berhubungan dengan satu hal dan lainnya. Gaya ini berhubungan atau berkomunikasi dengan banyak pihak, tentunya antara atasan dengan bawahan. Selanjutnya ada pengaruh dalam kepemimpinan. Bapak SBY menjalankan pemerintahan negara selama 2 periode, berarti kurang lebih ada 10 tahun. Saat kepemimpinan tersebut banyak pencapaian, perubahan, dan pengaruh yang dilakukan. Proses mempengaruhi dan yang dilakukan Bapak SBY sering terjadi proses mempengaruhi dari atas ke bawah. Akan tetapi ada juga proses mempengaruhi yang dilakukan semasa jabatannya menggunakan mempengaruhi dari bawah ke atas atau dan horizontal. Artinya, tidak hanya pemimpin saja yang mempengaruhi bawahannya, bawahan juga bisa mempengaruhi pemimpin. Bahkan antar sesama pejabat atau staf juga bisa saling mempengaruhi.
Pengaruh kepemimpinan selama SBY menjabat sebagai presiden di antaranya adalah yang pertama, Bapak SBY berhasil melakukan perdamaian di Aceh dan turun langsung ke lapangan saat tsunami Aceh. Yang kedua, menempuh proses perdamaian dengan GAM. Bapak SBY merancang program inovatif atau direct demokrasi. Yang keempat, ada penegakan hukum Indonesia. Salah satunya telah melahirkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2005 tentang pembentukan Tim Task Tipikor. Pada periode kedua, Bapak SBY memimpin melahirkan Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, hubungan internasional aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Banyak sekali kemajuan yang pada masa pemerintahannya, seperti adanya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah, KPK yang telah membongkar berbagai kasus. Materi yang selanjutnya yaitu kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Nah, kekuasaan posisional menurut Yuki yaitu merupakan potensi mempengaruhi yang bersumber dari otoritas yang sah, kontrol atas sumber-sumber dan imbalan, kontrol atas hukum, kontrol atas informasi, dan kontrol atas organisasi kerja serta lingkungan fisik. Sedangkan kekuasaan personal menurut Yuki adalah kekuasaan yang bersumber pada potensi yang ada dalam diri seseorang dan hubungannya dengan orang lain berupa keahlian, peremanan, dan karisma. Sistem pemerintahan Indonesia periode 2004 sampai 2014 yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menganut sistem presidensial. Pada saat periode pertama yaitu SBY dengan Yusuf Kala, posisi atau kekuasaan presiden dan wakil presiden menjadi campur aduk dalam penentuan kebijakan dan tindakan. Yusuf Kala sebagai wakil presiden melebihi wewenangnya dalam menentukan kebijakan, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan yang dipublikasi media. Yusuf Kala mengontrol kurang lebih 127 anggota DPR, sedangkan SBY hanya mengontrol 56 anggota DPR. Secara politis, kekuatan Yusuf Kala lebih besar dibandingkan dengan SBY. Dalam hal ini, proses rekonstruksi birokrasi di dalam pemerintahan SBY jika pernah melakukan rekonstruksi kementerian dan departemen, hingga rekonstruksi lembaga kepresidenan. Oke, untuk yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu ada tipe militeristik. Nah, pemimpin yang mempunyai gaya militer adalah pemimpin yang dapat menjadi teladan dalam menjunjung tinggi norma militer, dan kesalahan dalam moral serta perilaku adalah kesalahan besar yang tidak boleh mendapat tempat sedikit pun dalam sebuah kepemimpinan militer. Nah, di sisi lain, moral dan perilaku pemimpin adalah perekat yang mempersatukan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga mereka akan selalu berada di dalam jalan yang sama dengan memimpin dalam mencapai tujuannya. Dari segi pendidikan dan pengalaman inilah yang mengindikasi bahwa Bapak SBY memiliki gaya militeristik karena Bapak SBY merupakan lulusan Akabri terbaik dan mengabdi sebagai perwira TNI selama 27 tahun serta meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. Budaya militer sebagai dasar pembentukan karakter kepemimpinan Bapak SBY tidak hilang begitu saja. Hanya ini dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus gaya kepemimpinan militeristik Bapak SBY yang masih melekat. Nah, seperti beberapa kali memarahi menterinya di depan umum, memarahi para bupati dan wali kota yang tidur ketika Bapak SBY sedang berpidato. Nah, gaya militeristik Bapak SBY tergambar dalam pelaksanaan administrasi negara yang formalitas dan kaku. Terlihat dari pelaksanaan pemerintahan Bapak SBY yang berjalan dengan prinsip bahwa segala sesuatunya sesuai dengan peraturan. Artinya setiap pikiran baru harus bersabar untuk menunggu sampai peraturannya berubah dulu. Terobosan menjadi barang langka. Dalam hal berpidato dengan latar belakang kemiliteran, Bapak SBY mempunyai karakteristik pembawaan yang tegas, disiplin, dan berani.
Yang kedua ada tipe karismatik. Nah, tipe pemimpin yang karismatik adalah seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Karisma merupakan sebuah atribut yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara, dan yang lebih penting adalah bahwa atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut. Bapak SBY memiliki karisma yang berkarakter. Karisma yang ada dalam diri beliau adalah karisma yang telah menyatu karena telah memiliki kepribadian yang unggul dalam segala bidang, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, ataupun pendidikan. Yang ketiga ada tipe demokratis, yaitu tipe kepemimpinan dengan gaya demokratis dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah. Setiap anggota kelompok atau organisasi merasa perlu aktif bukan untuk kepentingan sendiri atau beberapa orang tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama. Tidak ada perasaan tertekan atau takut, namun pemimpin selalu dihormati dan disegani secara wajar. Kepemimpinan Bapak SBY termasuk ke dalam tipe demokratik. Dalam tipe kepemimpinan dan gaya ini, dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, namun keputusan tetap berada di tangannya. Pemimpin yang demokratis berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin dan pengikut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi berdasarkan struktur pemimpin dan pengikut sebagai atasan dan bawahan. Pemimpin yang baik seharusnya menjadi pengikut yang baik pula. Pengikut di sini yang dimaksud pengikut bisa melayani rakyatnya. Dengan adanya gaya kepemimpinan demokratis pada masa kepemimpinan Bapak SBY menunjukkan bahwa pemimpin dalam pengambil keputusan selalu mementingkan musyawarah dan menampung segala pendapat dan saran dari perwakilan bawahan, namun keputusan tetap di tangan Bapak SBY. Hal ini sama dengan gaya kepengikutan yang disampaikan oleh Kelly, bahwasanya gaya kepengikutan pengikut yang dapat menyesuaikan diri. Oke, yang selanjutnya ada materi mengenai pembuatan keputusan. Nah, gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin digunakan untuk pola dalam pengambilan keputusan. Pemimpin sering menggunakan 2-3 gaya untuk mengambil keputusan. Nah, secara keseluruhan, analisis gaya pengambilan keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi berbagai gaya pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Bapak SBY dalam masa jabatannya saat mengambil keputusan tidak hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan. Seringkali beliau membuat keputusan dengan mengkombinasikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dalam tugas ini adalah terdapat 5 kualifikasi pemimpin Bapak SBY, diantaranya ada ketuhanan yang Maha Esa, Hingarso Sintulada, Hingmajo Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Intelektualitas, sifat memimpin, pemikir terbuka, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Fungsi kepemimpinan yang ada di dalam diri Bapak SBY diantaranya yaitu ada fungsi instruktif, konsultif, partisipatif. Teori kepemimpinan yang digunakan diantaranya ada teori orang hebat, teori sifat, teori perilaku, teori transformasional. Proses mempengaruhi yang dilakukan Bapak SBY sering terjadi dari proses mempengaruhi dari atas ke bawah. Akan tetapi, ada juga proses mempengaruhi yang dilakukan menggunakan pengaruh dari bawah ke atas dan horizontal. Gaya kepemimpinan Bapak SBY diantaranya adalah gaya militeralistik, karismatik, dan demokratis. Bapak SBY dalam mengambil keputusan tidak hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan saja.
Seringkali beliau membuat keputusan dengan mengkombinasikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi. Saran dari analisis kepemimpinan ini yaitu bahwa analisis ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal tersebut karena penulis kesulitan mencari sumber referensi. Selain itu, penulis belum menyeluruh menganalisis kepemimpinan SBY selama 2 periode. Saran dari penulis yaitu jika ada yang beringinan melanjutkan analisis Bapak SBY, bisa dianalisis dari periode pertama hingga periode kedua. Harapan penulis, analisis sederhana ini dapat menambah wawasan kepada pembaca. Penulis juga berharap terhadap presiden selanjutnya, semoga selalu melihat serta menindaklanjuti terkait masalah krisis ekonomi yang ada di Indonesia, selalu mengevaluasi kekurangan dari pemimpin sebelumnya, dan sehingga dapat membuat berbagai perubahan pada bangsa ini.